Kios batu Ariel Azril Mr. Smile. Kios batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Azril Ariel Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu ajib dan mengerikan lagi pemirsa. Kata si abang yang punya batu ini bongkahan batu ditemukan di sarang kelabang atau lipan. Pantasan saja pemirsa, pas batu ini dipegang, jari-jari tangan berasa agak geli-geli dan kremet-kremet. Cumanya pemirsa, sampai saat ini, sampai detik ini, batu ini belum ada tanda-tanda bakalan mengeluarin asap. Yang punya batu minta dibuatkan batu cincin untuk dipakai sehari-hari. Minta digosokin yang bagus, yang mengkilap dan juga gosokannya agak mumbul. Gak gitu pemirsa, minta diambilkan coraknya yang kontras. Segera saja kita eksekusi ini batu. Seperti biasa, dikarenakan batu ini banyak bergelombang bagian kulitnya, udah gitu banyak pori-porinya pemirsa. Maka dari itu batu ini kita kupas seberapa bagian kulitnya. Sudah terkupas sebagian, belum ada tanda-tanda motif yang mengerikan. Kita kupas lagi bagian sini pemirsa. Nah, sudah terkupas sebelah bagian lagi, begini rupanya pemirsa. Sudah mulai tampak motifnya yang agak mengerikan. Kita kupas lagi sebelahnya, mana tahu ada motif yang lebih mengerikan lagi. Untuk kekerasan batu ini cukup luar biasa. Sudah terkelupas lagi pemirsa bagian kulit. Tetap yang paling bagus bagian kulit yang kita kupas. Yang kedua belah bagian. Segera saja kita belah pemirsa di bagian motifnya yang bagus. Sudah terbelah, ternyata bagian tengahnya agak samar-samar. Jadi bagian sini yang kita ambil, kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi. Seterusnya kita proses terus, rapikan gosokan batunya di mesin gurinda. Kalau nggak ada halangan, lanjut kita proses sampai menjadi batu cincin. Kira-kira seperti apa batu ini nanti jadinya pemirsa? Batu yang mengerikan, sengeri apa jadinya nanti? Biar kita bersama tidak penasaran dengan hasilnya nanti, mari kita simak videonya sampai habis. Nah, satu lagi pemirsa, berhubung batu yang kita gosok kali ini batu ajib dan mengerikan, biar saya bersemangat menggosok batunya pemirsa. Dukung terus dan support terus dengan cara tekan tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol lonceng dan bagikan videonya ke teman-teman lainnya nanti ya. Satu lagi pemirsa, jangan lupa juga isi kolom komentar yang masih kosong. Sudah berhasil kita dapatkan polanya di mesin potong. Lanjut kita proses penggosokannya tahap awal seperti biasa. Kita gosok dulu bagian bawahnya, kita ratakan. Kalau sudah rata nanti bagian lingkarannya kita gosok juga. Kita sesuaikan dengan ring. Selanjutnya bagian lingkarannya sudah, lanjut kita gosok bagian atasnya hingga rata dan simetris. Oh iya pemirsa, awalnya batu ini didapat sama si abang. Abang yang punya batu ini pemirsa, sampai saat ini, sampai detik ini belum punya pekerjaan tetap. Masih kerja serabutan. Untuk sehari-harinya abang ini untuk mencukupin kebutuhan sehari-harinya pemirsa, mencari kroto atau telur semut. Biasalah pemirsa, namanya usaha, kadang dapat hasil banyak dan dapat hasil sedikit. Sudah beberapa hari belakangan ini abang ini mengalami penurunan penghasilan, mana sarang semut atau sarang kroto yang dia cari, telur-telurnya lagi jarang. Hampir putus asa. Sambil merokok ngopi abang ini di depan rumahnya pemirsa, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dimana seseorang yang datang itu pemirsa bertanya sama si abang ini,
seorang yang baru datang itu pemirsa menanyakan di mana ada yang menjual kelabang atau lipan yang berjumlah besar, di mana seseorang tersebut pemirsa berkata kalau memang ada kelabang, orang tersebut membutuhkan banyak, hargain per ekornya pemirsa Rp5.000, karena si abang yang punya batu ini tergiur dengan harga yang ditawarkan sama seseorang yang membutuhkan kelabang tersebut. Jadi abang ini pemirsa, mumpung telur semut atau kroto lagi susah, abang ini mencoba peruntungannya mencari kelabang. Sudah selesai batunya digosok, ajib, benar-benar ngeri motifnya, tapi belum mengkilap. Segera saja kita siapkan amplasnya. Kita proses pengamplasan batu ini menggunakan amplas kasar ukuran 320 dan yang halusnya ukuran 1000. Seperti biasa pemirsa, batu ini kita amplas bagian bawahnya dulu menggunakan amplas kasar. Lanjut kita pasang dengan stik. Kita proses bagian atasnya menggunakan stik biar simetris menggunakan amplas yang kasar juga. Oh ya pemirsa, si abang ini bermodalkan parang dan karung segera menuju perbukitan. Kebetulan nggak jauh dari rumahnya. Sampai di sana pemirsa, di pertengahan perbukitan, pucuk dicinta ulang pun tiba. Abang ini melihat ada sebatang pohon sagu yang sudah tumbang. Abang ini ada firasat sekitaran pohon sagu itu banyak kelabangnya. Benar saja pemirsa, si abang ini memeriksanya. Oh, ternyata benar ada beberapa ekor kelabang. Segera saja ditangkap lalu dikumpulkan di dalam karung. Pencarian kelabang terus berlanjut hingga si abang ini menemukan sarang kelabang, di mana ada kelabang yang banyak sekali bertumpukan pemirsa. Tanpa pikir panjang si abang ini menangkapnya penuh kehati-hatian. Soalnya kalau nggak hati-hati pemirsa tahu sendiri, hewan seperti kelabang itu mengandung bisa. Satu persatu kelabang yang ada di tumpukan tersebut pemirsa ditangkap sama si abang ini hingga tersisa sebuah batu. Pas diambil batunya pemirsa, ternyata ada corak dan motifnya. Si abang ini curiga juga pemirsa, sempat berpikiran batu tersebut batu mustika. Si abang ini datang ke kita pemirsa minta dibuatkan cincin. Abang ini sempat berpikiran, soalnya kalau benar batu mustika kelabang, bisa-bisa selanjutnya si abang ini bakal mudah mendapatkan lebih banyak lagi kelabang. Oke pemirsa, sudah selesai batunya diamplas halus dan diamplas kasar. Ini ringnya juga sudah kita rapikan bagian lehernya. Segera kita poles dengan serbu intan. Untuk serbu intan seperti biasa kita tuang secukupnya saja. Kita oles juga minyak baby oil. Oh ya pemirsa, mengingat batu ini didapat sama si abang ini di kerumunan kelabang, jadi ngeri mendengarnya pemirsa. Termasuk abang ini nekat dan berani banget. Kalau saya terus terang pemirsa nggak berani menangkap kelabang, soalnya sudah kebayang dulu digigit kelabang bisa-bisa tangan. Kalau sistem imunnya nggak kuat, bisa-bisa tewas juga pemirsa digigit kelabang. Sudah mengkilap, batunya dipoles serbu intan. Segera kita rapatkan bagian leher pada ring menggunakan palu dan paku. Oh iya pemirsa di rumah, kalau ada pemirsa di rumah yang hobi menangkap hewan atau binatang berbisa seperti ular, seperti tawon, kelabang, saya sarankan tetap hati-hati ya pemirsa. Hanya kalau sudah disengat hewan berbisa, ya kalau tubuh kita kuat. Kalau nggak kuat tubuh kita bisa-bisa langsung masuk alam gaib alias metong dan terkapar. Kalau saya memilih untuk menggosok batu sajalah pemirsa sementara, ya nggak tahu juga sampai kapan. Selagi pemirsa semua di rumah masih senang dan menyukai karya Asril Ariel Mr. Smile, tentunya saya akan selalu menyediakan pemirsa video terbaru. Begini pemirsa batu yang ditemukan di sarang kelabang, mengerikan rupanya. Untuk motifnya kontras sekali, persis sekali dengan tumpukan beberapa ekor kelabang. Jangan-jangan di sini ada rajanya pemirsa. Untuk mengkilapnya luar biasa ini batu. Seperti tadi saya bilang pemirsa, tangan jadi geli dan kremet-kremetnya tuh kelihatan kakinya pemirsa banyak banget. Belum tahu juga ya pemirsa beberapa ekor ada kelabang yang membatu di dalam batu ini.
Disorot cahaya, ternyata batu ini nggak terlalu tembus. Tembusnya cuma 10%. Ya, ngomong-ngomong pemirsa, barangkali pemirsa di rumah ada pawang kelabang dan mempunyai obat atau resep biar nggak mempan digigit kelabang. Bagi-bagi lah ya resepnya. Sekian dulu ya pemirsa.